1. Pengertian dan masing-masing pemanasan global, serta penjelasan dari salah satu permasalahan pemanasan global. Pemanasan global adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi karena konsentrasi gas rumah kaca yang meningkat tajam. Berdasarkan model iklim yang disampaikan dalam konversi Intergovernmental Panel on Climate Change menyimpulkan bahwa suhu permukaan bumi secara global akan meningkat 1,1 sampai 6,4 derajat Celcius dalam rentang waktu 1960 sampai 2100 sejak abad 20. Penyebab utama kenaikan suhu ini adalah konsentrasi gas rumah kaca yang meningkat tajam. Dampak atau masalah yang ditimbulkan oleh pemanasan global yaitu yang pertama, naiknya suhu bumi sehingga suhu lingkungan semakin tinggi. Jika suhu terus meningkat, maka akan terjadi pemuaian lempeng bumi yang dapat memicu gempa bumi. Yang kedua, naiknya permukaan air laut karena es kutub mencair. Lalu yang ketiga, perubahan iklim dan cuaca ekstrim yang tidak stabil dan sulit diprediksi. Perubahan iklim dapat berupa perubahan frekuensi El Nino dan La Nina. El Nino adalah meningkatnya suhu permukaan laut. La Nina adalah kembali dinginnya suhu permukaan laut. Yang keempat, peningkatan suhu dan keasaman air laut karena laut menyerap sebagian besar panas yang disebabkan oleh gas CO2. Suhu dan tingkat keasaman air laut akan semakin meningkat, yang dapat menyebabkan terumbu karang memutih, memicu gelombang dan badai yang lebih kuat, dan mengancam kehidupan kerang serta merusak makanan biodata laut. Dampak pemanasan global terhadap produksi pangan. Produksi pertanian menurun. Suhu panas yang tinggi dapat menyebabkan kekeringan di beberapa daerah. Hal ini dapat menyebabkan tanaman menjadi mati karena kekeringan. Akibatnya, produksi pertanian mengalami penurunan karena pemanasan global. Hal ini juga berdampak pada kekurangan bahan makanan di beberapa daerah. Pemanasan global membawa dampak serius bagi berbagai aspek kehidupan termasuk produksi pangan. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama ialah pola cuaca ekstrim. Kekeringan. Gelombang panas dan kekeringan yang lebih sering dan parah dapat mengurangi pasokan air untuk irigasi, mengganggu fotosintesis, dan melemahkan pertumbuhan tanaman. Hal ini berakibat pada penurunan hasil panen. Contohnya, di Indonesia, kekeringan tahun 2019 menyebabkan kerugian panen hingga 1 juta ton. Banjir. Banjir akibat curah hujan ekstrim dapat merusak lahan pertanian, menghanyutkan tanaman, dan menyebabkan gagal panen. Di Indonesia, banjir di beberapa daerah pada tahun 2021 menyebabkan kerugian mencapai 14 triliun. Perubahan musim. Pergeseran musim tanaman yang tidak menentu dapat mengganggu siklus tanaman, menyebabkan gagal panen dan mempercepat perkembangan hama penyakit. Kedua adalah kenaikan suhu. Stres pada tanaman. Suhu yang tinggi dapat menghambat fotosintesis, mempercepat penuaan dini, dan meningkatkan risiko hama penyakit. Hal ini berakibat pada penurunan kualitas dan kuantitas panen. Penelitian di IPB menunjukkan bahwa kenaikan 1 derajat Celcius dapat menurunkan hasil panen hingga 10%. Gangguan penyerbukan. Kenaikan suhu dapat mengganggu aktivitas penyerbukan alami seperti lebah dan kupu-kupu yang berakibat pada penurunan hasil panen yang bergantung pada penyerbukan. Yang ketiga, gangguan ekosistem. Penurunan kesuburan tanah. Kekeringan dan erosi tanah akibat perubahan iklim dapat mengurangi kandungan nutrisi dari bahan organik tanah, sehingga menurunkan kesuburannya. Hal ini berakibat pada penurunan hasil panen. Perubahan populasi hama dan penyakit. Kenaikan suhu dan perubahan pola curah hujan dapat mendorong perkembangan hama dan penyakit tanaman yang berakibat pada penurunan hasil panen dan peningkatan penggunaan pestisida. Data dampak pemanasan global pada produksi pangan adalah sebagai berikut. Produksi global gandum, jagung, dan beras diproyeksi menurun 2% pada tahun 2050 dibandingkan 2010 akibat perubahan iklim. Di Indonesia diperkirakan produksi padi akan menurun 10-25% pada tahun 2050 akibat perubahan iklim. FAO memprediksi bahwa ketahanan pangan global akan semakin terancam akibat perubahan iklim dengan peningkatan jumlah orang yang kelaparan di seluruh dunia. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah pemanasan global dapat membawa dampak
yang signifikan terhadap produksi pangan, mengancam ketahanan pangan global, dan meningkatkan risiko kelaparan. Upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengembangkan adaptasi terhadap perubahan iklim sangatlah penting untuk meminimalisir dampak negatif. 2. Penjelasan gas rumah kaca dan bagaimana pengaruh pemanasan global. Gas rumah kaca. Gas rumah kaca adalah komponen atmosfer yang memiliki kemampuan untuk menyerap dan memancarkan radiasi inframerah. Beberapa gas rumah kaca pertama adalah karbon dioksida atau CO2. Karbon dioksida dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam, deforestasi, serta aktivitas industri. Yang kedua adalah metana atau CH4. Metana ini diproduksi dari aktivitas pertanian, terutama peternakan, penguraian bahan bakar organik di tempat pembuangan sampah, dan ekstraksi bahan bakar fosil. Yang ketiga adalah nitrogen oksida atau N2O. N2O ini berasal dari penggunaan pupuk nitrogen dalam pertanian, pembakaran bahan bakar fosil, dan beberapa proses industri. Yang keempat adalah ozon. Ozon terbentuk di atmosfer bagian bawah melalui reaksi kimia antara polutan udara serta oksida nitrogen dan senyawa organik volatil di bawah sinar matahari. 5. Gas-gas fluorokarbon. Gas-gas fluorokarbon ini termasuk yang pertama adalah klorofluorokarbon atau CFC dan hidrofluorokarbon atau HFC dan perfluorokarbon atau PFC yang digunakan dalam industri dan berbagai bahan pendingin. Oke, yang kedua adalah bagaimana pengaruh pemanasan global. Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi akibat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Beberapa pengaruh utama dari pemanasan global meliputi yang pertama adalah perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini terjadi penggeseran pola cuaca global, termasuk perubahan curah hujan, peningkatan frekuensi dan intensitas badai, dan gelombang panas. Hal ini berdampak pada ketidakpastian dalam sistem pertanian dan ketahanan pangan. Yang kedua adalah pencairan es di kutub. Nah, pencairan es di kutub ini adalah meningkatnya suhu penyebaran pencairan es di wilayah kutub dan glacier di pegunungan yang berkontribusi pada peningkatan permukaan air laut. Yang ketiga adalah kenaikan permukaan laut. Kenaikan permukaan laut ini terjadi akibat pencairan es dan pemanasan air laut menyebabkan volume air laut meningkat, yang mengakibatkan kenaikan permukaan laut. Hal ini mengancam wilayah pesisir dengan resiko banjir dan erosi. Dan yang keempat adalah dampak pada ekosistem. Dampak pada ekosistem hewan dan tumbuhan mengalami tekanan karena perubahan habitat dan iklim. Misalnya, terumbu karang mengalami pemutihan akibat peningkatan suhu air laut. Dan yang kelima adalah masalah kesehatan manusia. Pemanasan global dapat meningkatkan risiko penyakit terkait suhu tinggi, seperti heat stroke, seperti penyakit yang ditularkan oleh vektor, seperti malaria dan demam berdarah, karena perluasan habitat vektor penyakit. Yang keenam adalah krisis air. Krisis air ini merupakan pola curah hujan yang dapat mengakibatkan kekurangan air di beberapa wilayah dan banjir di wilayah lain, yang mempengaruhi resiko air bersih dan pertanian. Upaya mitigasi dan adaptasi sangat penting untuk mengatasi pemanasan global. Mitigasi mengacu langkah-langkah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, seperti penggunaan energi terbarukan dan peningkatan efisiensi energi. Adaptasi melibatkan penyesuaian sistem sosial dan ekonomi untuk menghadapi dampak yang tidak dapat dihindari dan dari perubahan iklim. Gas. 3. Penyebab pemanasan global dan bagaimana dampak pemanasan global. Baik, saya akan menjelaskan penyebab dan dampak pemanasan global secara rinci.
penyebab pemanasan global. Yang pertama, emisi gas rumah kaca. Aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil, yaitu minyak, gas, batu bara, dan lain-lain, untuk energi transportasi dan industri, menghasilkan gas-gas seperti karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4, dan nitrooksida atau N2O yang meningkatkan efek rumah kaca di atmosfer. Yang kedua, deforestasi dan perubahan penggunaan lahan. Penebangan hutan secara besar-besaran mengurangi kemampuan alam untuk menyerap dan menyimpan karbon, sehingga meningkatkan konsentrasi CO2 di atmosfer. Yang ketiga, aktivitas pertanian dan peternakan. Produksi hewan ternak dan penggunaan pupuk sintetis menghasilkan emisi gas metana dan nitrooksida yang berkontribusi pada pemanasan global. Yang keempat, peningkatan populasi dan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan populasi manusia dan aktivitas ekonomi yang pesat meningkatkan konsumsi energi dan sumber daya alam serta menghasilkan lebih banyak emisi gas. Dampak pemanasan global. Yang pertama, kenaikan suhu global. Suhu rata-rata global diperkirakan akan meningkat 1,5 sampai 4 derajat Celcius pada abad ini, menyebabkan perubahan yang signifikan. Yang kedua, perubahan pola cuaca. Cuaca menjadi lebih ekstrim dengan peningkatan frekuensi dan intensitas badai, banjir, kekeringan, dan global panas. Yang ketiga, pencairan es di kutub dan glasier. Es di Arktik, Antartika, dan glasier di pegunungan cair menyebabkan kenaikan permukaan laut. Yang keempat, dampak pada ekosistem dan keanekaragaman. Perubahan iklim mengancam kelangsungan hidup banyak spesies, menyebabkan pembunuhan dan pergeseran habitat. Yang kelima, dampak pada pertanian dan ketahanan pangan. Perubahan pola cuaca dan kenaikan suhu mengancam produksi pangan, terutama di 4. Solusi mengatasi pemanasan global. Baik, saya akan menjelaskan solusi mengatasi pemanasan global adalah dengan mengurangi emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, dan menata ini dapat dilakukan dengan mempercepat transisi menuju energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin, mengurangi konsumsi bahan bakar fosil, meningkatkan efisien energi, dan mempromosikan penggunaan transportasi publik dan kendaraan listrik. Terima kasih. 5. Hasil kesepakatan dunia internasional tentang pemanasan global. Kesepakatan dunia internasional tentang pemanasan global biasanya mencakup komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, mempromosikan energi terbarukan, melindungi hutan, dan mungkin juga mencakup target-target tertentu untuk mengurangi suhu rata-rata global. Misalnya, Kesepakatan Paris pada tahun 2015 menetapkan tujuan untuk menjaga kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2 derajat Celcius di atas level pra-industri dengan upaya untuk membatasi kenaikan tersebut hingga 1,5 derajat Celcius. 6. Tanggapan ataupun pendapat kelompok 3 tentang pemanasan global. Selamat malam Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maria Christine Junairahas. Saya dari kelas 10C dan nomor absen saya 24. Di sini saya akan menjelaskan tanggapan atau pendapat dari kelompok kami tentang pemanasan global. Menurut kelompok kami, pemanasan global adalah fenomena meningkatnya suhu rata-rata bumi akibat aktivitas manusia, terutama melalui pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi yang meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer.
Dampaknya sangat luas, mencakup perubahan iklim yang ekstrim, kenaikan permukaan laut akibat mencairnya es di kutub, dan meningkatkan frekuensi serta intensitas bencana alam seperti badai, banjir, dan kekeringan. Ini juga mengancam keanekaragaman hayati, ketahanan pangan, dan kesehatan manusia. Untuk mengatasi pemanasan global, diperlukan upaya global yang melibatkan pengurangan emisi gas rumah kaca, peralihan ke energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, dan konservasi hutan. Perjanjian internasional seperti Perjanjian Paris menjadi krusial dalam mengkoordinasikan upaya global ini. Selain itu, peran individu dan komunitas juga penting melalui tindakan sederhana seperti menghemat energi, menggunakan transportasi ramah lingkungan, dan mendukung kebijakan hijau. Hanya dengan kolaborasi dan komitmen bersama, dampak pemanasan global dapat diminimalisir dan keberlanjutan planet ini dapat dijaga untuk generasi mendatang. Baik, terima kasih, itu saja dari pendapat dari kelompok kami. Terima kasih.